Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap Anda semua tetap bersukacita dan terus semangat rindu mencari hadirat Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang senantiasa bersyukur. Terima kasih untuk kesempatan datang dalam hadirat-Mu melalui renungan ini. Buka hati dan pikiran kami, agar kami bisa memahami kebenaran firman-Mu. Kami berdoa agar Engkau menolong kami untuk dapat hidup berhasil, seperti pohon yang ditanam di tepi air yang tidak layu pada waktunya. Biarlah hidup kami senantiasa berbuah lebat bagi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita melihat sebuah pohon yang tumbuh subur di tepi aliran sungai? Daunnya hijau, buahnya lebat, dan akarnya menancap dengan kuat. Ia tidak pernah layu, meski musim kemarau datang melanda. Dalam keadaan apapun, ia tetap kokoh berdiri dan menghasilkan buah-buah yang baik. Hidup kita sebagai orang percaya diibaratkan seperti pohon itu. Dunia ini penuh tantangan, penuh kekecewaan, dan berbagai macam musim kemarau yang bisa mengikis semangat dan juga membuat kita menjadi layu. Namun firman Tuhan memberikan suatu janji yang luar biasa bagi kita. Kita bisa hidup menghasilkan buah-buah yang baik tanpa layu. Kita bisa memiliki suatu daya tahan dan juga kekuatan yang tidak terbatas. Jika kita berakar kuat, tumbuh dalam kebenaran di dalam Tuhan. Saudaraku, karena merupakan perkataan Tuhan sendiri, maka setiap tulisan dalam Alkitab mengandung kuasa yang luar biasa. Alkitab, firman Tuhan adalah sumber hikmat dan kekuatan yang luar biasa bagi umat Kristiani. Di dalam setiap halaman Alkitab, kita akan menemukan kisah-kisah inspiratif, ajaran moral yang tidak lekang oleh waktu, dan juga janji-janji Tuhan yang tidak tergoyahkan. Mari kita baca Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Saudaraku, ketika kita perkatakan firman Tuhan, maka Yesus, Sang Firman yang hidup itu, akan bekerja dan membuat firman yang kita perkatakan bermanifestasi dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa firman Tuhan yang kita ucapkan tidak akan pernah sia-sia, meluap di udara, menguap di udara begitu saja. Ia sanggup untuk mengubah segala hal, bahkan yang tidak terlihat atau yang tidak masuk akal sekalipun. Percayalah bahwa firman yang keluar dari mulut kita akan melaksanakan dan berhasil dalam membuat apa yang kita ucapkan menjadi sesuatu yang sungguh nyata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin hidup berhasil dalam menjalani kehidupan ini, marilah kita mengimani dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang penuh dengan kuasa. Mari kita baca Mazmur pasal 1 ayat 2 dan ayat 3.
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, Mazmur pasal 1 bagaikan suatu puisi kehidupan yang indah, yang menggambarkan dua jalan hidup, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dalam ayat 1 dan ayat 2 kita diperkenalkan dengan orang benar yang dikontraskan dengan orang fasik. Orang benar itu digambarkan sebagai orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan ayat 3 bagaikan suatu lukisan yang indah, menggambarkan suatu kehidupan orang benar yang berakar pada kebenaran firman Tuhan. Mari kita telusuri lebih dalam lagi akan makna ayat ini. Yang pertama, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Air melambangkan firman Tuhan yang hidup dan penuh kuasa. Sama seperti pohon yang membutuhkan air untuk dapat bertumbuh, manusia juga membutuhkan firman Tuhan untuk dapat bertumbuh dalam rohaninya. Ditanam menunjukkan bahwa orang benar itu dengan sengaja menempatkan dirinya dalam pengaruh kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak hanya membaca Alkitab, tetapi mereka merenungkan siang dan malam, sehingga firman itu sungguh meresap ke dalam hati dan dalam pikiran mereka. Yang kedua, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Buah melambangkan suatu karya yang baik dan juga kehidupan yang sungguh berdampak. Orang yang merenungkan firman Tuhan dan menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidupnya, pada musimnya akan menunjukkan bahwa setiap orang memiliki waktu, memiliki kesempatan untuk menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Buah yang dihasilkan akan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana Tuhan. Yang ketiga, dan yang tidak layu daunnya. Daun melambangkan suatu kesehatan rohani seseorang dan juga ketekunan rohani dari orang itu. Orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan akan memiliki suatu kekuatan, akan memiliki suatu ketekunan untuk menghadapi tantangan hidup ini. Tidak layu menunjukkan bahwa kehidupan orang benar itu tidak akan pernah goyah meskipun diterpa oleh berbagai macam badai kehidupan. Mereka tetap berdiri dengan teguh di dalam kebenaran imannya dan berakar begitu kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keberhasilan yang dimaksud di sini bukan hanya keberhasilan hal-hal duniawi yang fana, tetapi suatu keberhasilan dalam hidup yang sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Orang yang merenungkan firman Tuhan akan dibimbing oleh hikmat yang dari Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Mereka akan melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar dan berupaya dalam hidupnya memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, ada beberapa pertanyaan penting yang bisa menjadi perenungan bagi hidup kita semua. Seberapa sering kita meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan? Apakah Anda merasa firman Tuhan telah mengubah hidup Anda?
Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 memberikan suatu gambaran yang indah tentang kehidupan orang benar yang berlimpah dari merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pohon yang berbuah lebat menjadi analogi yang tepat untuk menggambarkan suatu kehidupan yang penuh dengan karya baik dan berdampak. Dengan mendedikasikan diri untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita pun dapat bertumbuh menjadi pohon yang menghasilkan buah yang lebat dan memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah engkau ingin memahami keberhasilan di segala aspek kehidupan ini? Jangan sekalipun membiarkan hari-hari Anda berlalu tanpa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita baca Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini menjadi suatu pengingat yang penting bagi kita untuk menjalani suatu kehidupan dengan kekuatan dan juga keberhasilan yang berasal dari Tuhan. Dalam ayat ini, Musa memberikan instruksi kepada Yosua, penerus kepemimpinannya, untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Tugas ini penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Namun Yosua tidak takut karena Tuhan menyertai dan menguatkannya. Ada beberapa frasa kunci dari ayat ini. Yang pertama, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan sumber hikmat yang sejati. Dengan mempelajarinya dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan suatu arahan dan juga bimbingan dalam setiap langkah hidup kita. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka Roh Kudus bekerja di dalam diri kita untuk mengubah cara pandang kita dan juga keyakinan kita. Kita dimampukan untuk dapat melihat dunia dari cara pandang ilahi dan hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Yang kedua, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan bukan hanya membacanya, tetapi juga memikirkannya dengan seksama dan merenungkannya dalam hati kita. Hal ini memungkinkan firman Tuhan itu akan meresap dan mengubah hidup kita semua. Alkitab, firman Tuhan, adalah pedoman hidup bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita semua didorong untuk membaca saja, tapi itu semua tidak cukup kalau hanya dibaca. Kita diajak untuk melangkah lebih jauh lagi dengan merenungkan firman Tuhan. Apa itu merenungkan firman Tuhan? Merenungkan firman Tuhan bukan hanya membacanya dengan cepat, melainkan memikirkannya dengan seksama dan merenungkannya dengan hati kita melalui pertolongan Roh Kudus. Yang ketiga, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Firman Tuhan bukanlah hanya untuk dibaca dan direnungkan saja, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semua didorong untuk menaati perintah Tuhan dan hidup sesuai dengan arahan dan kehendak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan,
Kita semua dipanggil untuk menaati perintah Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini bukan hanya suatu kewajiban, tetapi juga suatu kehormatan yang besar bagi kita. Ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, dan juga penggenapan sejati dalam hidup kita atas janji-janji Tuhan. Yang keempat, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ketaatan kepada firman Tuhan menjanjikan suatu keberhasilan dan juga kebahagiaan bagi kita semua. Kita akan diberkati dalam segala usahanya dan juga mencapai tujuan yang Tuhan berikan bagi kita. Di tengah hiruk pikuk kehidupan, kita ini seringkali mencari kebahagiaan, mencari kesuksesan melalui berbagai macam cara. Namun, tahukah Anda bahwa kunci utama untuk mencapai keduanya itu terletak pada ketaatan kita pada firman Tuhan? Ya saudaraku, Alkitab itu penuh dengan janji-janji yang indah bagi mereka yang setia mengikuti jalan-jalan dari Tuhan. Mengerti dan pahamilah saudaraku, ketaatan kepada firman Tuhan bukanlah suatu beban bagi hidup kita, melainkan suatu jalan menuju kebahagiaan dan juga kesuksesan yang sejati karena berasal dari Tuhan. Ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita, dan kepuasan hidup yang tidak kita temukan di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita semua berkomitmen untuk senantiasa taat kepada firman Tuhan dan rasakan sendiri berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh ucapan syukur atas firman-Mu yang kekal dan penuh kuasa. Seperti yang tertulis dalam firman-Mu, kami rindu untuk menjadi orang-orang yang kesukaannya adalah Taurat-Mu dan merenungkannya siang dan malam. Ya Tuhan, kami ingin menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu mendapatkan air kehidupan dari hadirat-Mu. Kami ingin berakar dengan kuat dalam kasih-Mu, sehingga kami mampu bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik pada musimnya. Kami percaya bahwa dengan merenungkan firman-Mu, kami akan mengalami suatu kehidupan yang berlimpah, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dan juga kekuatan. Kami akan menjadi seperti pohon yang rindang dan menghasilkan buah yang lebat, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami, pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami, agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, dan yang mengalami masalah dalam pekerjaan, juga masalah dengan hubungannya dengan orang lain, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Bagi yang sedang terbaring sakit, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan.
Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.